Dan pada saat itu juga Abu Sofyan, pemimpin dari kaum kafir itu, dia naiklah ke atas gunung dan dia mengatakan, telah terjadi mutilasi di pasukan kalian dan itu bukan saya yang perintah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini aku akan kembali membahas sahabat, paman, sekaligus saudara sepersusuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan seperti yang sebagian kalian tahu, Hamzah radhiyallahu anhu ini juga memiliki julukan Singa Allah karena kepahlawanannya saat membela Islam. Dan kisah akhir dari kehidupan beliau yang memang membuat kita semua umat muslim sangat sedih karena Hamzah radhiyallahu anhu termasuk salah satu muslim yang gugur di medan perang Uhud dengan sangat mengenaskan diakibatkan pembalasan dendam salah satu kaum musyrik pada kala itu. Dan aku juga mau disclaimer lagi dari awal kalau semua informasi yang aku dapatkan di video ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya Ustadz favorit aku, Ustadz Khalid Basalamah. Kalian boleh lihat lengkapnya lagi di Sirah Nabawiyah beliau, di channel YouTube-nya beliau. Kalian bisa boleh tambahin dan koreksi aja di kolom komentar di bawah, ya. Dan tanpa berlama-lama sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi nasab dari Hamzah radhiyallahu anhu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tentu saja ayah beliau adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdul Muthalib sendiri memiliki 16 orang anak, 6 perempuan dan 10 orang laki-laki. Nah, 10 laki-laki ini diantaranya 6 orang meninggal sebelum masa kenabian Rasulullah. Salah satunya adalah ayah kandung Rasulullah yaitu Abdullah. Dan 4-nya sisanya masih hidup sesudah Nabi dinobatkan sebagai Nabi. 2 beriman yaitu Hamzah radhiyallahu anhu dan Abbas radhiyallahu anhu, dan 2 lagi tidak yaitu Abu Thalib dan Abu Lahab. Nah, ibu beliau bernama Haulah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Dan Hamzah radhiyallahu anhu lahir bersamaan tahunnya dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang walaupun posisinya beliau ini adalah pamannya Nabi, tapi lahirnya sama di tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi memang Hamzah dan Rasulullah ini seumuran. Dan selain lahir di tahun yang sama, Hamzah radhiyallahu anhu juga saudara susuan dengan Rasulullah. Dan Hamzah ini sebenarnya adalah sosok yang agak susah kepribadian ini digambarkan karena beliau penuh sekali dengan semua kelebihan seorang laki-laki. Kulitnya putih, wajahnya tampan, lelaki yang memang memiliki prinsip dalam hidupnya, fisiknya kuat, tinggi, besar, kekar, dan sangat ahli sekali dalam memanah. Oleh karena itu beliau sangat gemar sekali nih berburu. Di masa mudanya beliau selalu habiskan untuk berburu saja. Beliau selalu naik turun gunung, padang pasir, lembah-lembah untuk berburu. Dan kekuatan fisiknya yang dimiliki Hamzah radhiyallahu anhu ini sama dengan Umar bin Khattab. Mereka berdua memang betul-betul sangat terkenal di Mekah. Jika berburu bawaannya itu singa, bukan rusa, singa. Dan singa ini nantinya kalau udah berhasil diburu nih ya, maka oleh Hamzah radhiyallahu anhu singa itu dipikul di pundak sebelah kirinya dan tangan kanannya nanti megang busur panah. Sama juga Umar bin Khattab pun gitu. Burunya apa singa? Kalau singa udah dapat diburunya, singa diangkut dari sebelah kiri, sebelah kanan pedang. Itulah kesamaan dari Umar dan Hamzah, sama-sama berburu apa singa, bukan rusa kayak kita. Mendinglah rusa kelinci aja, untung-untungan kita dapat. Nah, itulah sedikit informasi bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu lahir dan bagaimana kehobiannya atau kegemarannya dan keahliannya gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana ceritanya Hamzah radhiyallahu anhu ini bisa masuk Islam. Oke? Nah, jadi di awal Islam saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan Islam di tengah masa jahiliyah nih, Hamzah radhiyallahu anhu ini adalah seseorang yang tidak terpengaruh dan juga tidak membenci ponakannya Rasulullah. Jadi beliau ini tidak cenderung ke kedua-duanya ya. Tapi yang jelas ada satu kejadian dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Hamzah radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam dengan tiba-tiba, begitu aja. Jadi ceritanya gini pada saat awal mendakwahkan Islam, seperti yang kalian tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dicaci maki, disiksa oleh masyarakat Quraisy kan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sabar dan tidak pernah melawan sama sekali. Dilemparin kotoran unta, diinjak batang leher beliau, nggak pernah melawan. Sampailah di suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf ini, adalah itu satu cacian yang dikeluarkan dari mulutnya Abu Jahal yang sangat-sangat menyakitkan bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Namun tentunya dalam buku sejarah tidak disebutkan apa bunyi cacian itu kan, tapi yang jelas cacian tersebut sangat-sangat menyakitkan, kata-kata penghinaan yang sangat luar biasa gitu loh. Apa isi caciannya nggak ada yang tahu, nggak ada juga dituliskan di buku sejarah dan nggak penting juga
kita tahu. Tapi yang jelas cacian tuh sakit kali lah Wak kalau didengar. Dan pada saat itu tidak ada nih yang membela Rasulullah, termasuk dari suku-suku beliau waktu itu. Lalu ada seorang budak wanita yang memang sedang lewat di sana melihat Rasulullah dicaci maki dengan cara yang seperti itu. Maka budak ini pun seorang wanita Wak ya, budak ini pun berusaha mengangkat suaranya dan mengatakan, wahai Quraisy, tidakkah kalian punya hati nurani? Berhentilah ucapkan itu. Tapi nggak ada yang peduli, nggak ada. Apalagi nih budak wanita pula ya kan. Maka budak wanita ini pun lari Wak keliling Mekah nih untuk mencari pertolongan. Sampailah akhirnya dia lari keluar pintu gerbang Mekah. Begitu dia keluar, dia bertemu sama Hamzah radhiyallahu anhu yang baru saja pulang berburu nih sendirian bawa singa. Dan budak ini pun mengatakan, wahai Hamzah, keponakanmu Muhammad sedang dicaci maki oleh Abu Hakam. Abu Hakam ini Abu Jahal, dia kan memang terkenal itu kan, pemimpinnya Mekah kan, makanya disebut Abu Hakam sama budak ini. Dia dicaci oleh Abu Hakam dengan mengatakan ini, disebutkanlah cacian jahat itu. Nah maka kata Hamzah, tidak adakah yang membelanya? Tidak ada ya Hamzah. Maka Hamzah nggak pakai nunggu lagi waktu itu Wak. Masih dengan memikul singanya itu, beliau langsung menghampiri Abu Jahal dekat Ka'bah tadi. Nggak pakai banyak omong, singa diturunkan, kepala Abu Jahal langsung dihantam pakai busur panah. Langsung berdarah kepala Abu Jahal dibuat Wak. Nah karena Abu Jahal pada saat itu dianggap rajanya Mekah waktu itu, maka pengikutnya mau membela Abu Jahal lah. Ketika itu Hamzah langsung bilang, silakan, mau maju silakan, asal kalian siap untuk mati semua. Lalu Hamzah mengatakan ke Abu Jahal, berani betul kau caci maki keponakanku, sementara aku ada dalam agamanya. Nah ada kalimat itu Wak. Sementara aku ada dalam agamanya. Padahal Hamzah belum syahadat waktu itu Wak. Hamzah pun gak tahu kenapa beliau bisa mengucapkan ini. Maka mendengar hal itu Abu Jahal pun mengatakan, biarkan dia, biarkan. Memang saya yang salah. Saya sudah berlebihan dalam menghina Muhammad ponakannya. Dan setelah itu semua orang bubar tuh kan. Bubar. Hamzah pun bubar juga. Nah tidak lama kemudian waktu Hamzah berjalan pulang ke rumahnya Wak, di dalam hati beliau merenungi kalimat tersebut. Kenapa tadi saya ucapkan kalimat tadi? Bagian sementara aku dalam agamanya tuh loh Wak. Apakah besok saya harus kembali lagi ke Quraisy dan mengatakan bahwa saya bukan di agamanya Muhammad? Tapi ini akan menjadi aib bagi orang Arab jika sudah mengucapkan sebuah kalimat ditarik balik. Nggak mungkin. Tapi kalau saya tidak perbaiki, saya ini bukan muslim, saya tidak di agamanya Muhammad. Itu kata Hamzah dalam hati Wak. Bingung beliau pada saat itu. Dan di saat itu Hamzah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, kalau agama keponakanku Muhammad benar, maka tanamkanlah di hatiku. Dan jika tidak benar, maka hilangkanlah. Berikan aku solusi dengan Quraisy. Itulah doa Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai sini aku stop dulu ya. Karena tiba-tiba aku teringat dengan beberapa komentar kalian di videonya Abu Jahal yang mempertanyakan, wah Abu Jahal kan kafir, kenapa dia bilang demi Allah? Dia kan sembah berhala Wak. Nah ini perlu aku luruskan nih Wak ya. Aku sebenarnya udah pernah bilang sih ini di video-video sebelumnya. Mungkin buat kalian yang belum sempat nonton makanya nanya kayak gitu ya. Jadi gini, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, para kafir Quraisy lah Wak, yang ada di Mekah pada saat itu semua meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Semua yakin Allah Tuhan mereka. Hanya saja mereka memperantarakan Allah dengan berhala-berhala yang mereka bikin sendiri. Habis itu mereka sembah. Nah Allah nggak mau. Makanya itulah cap syirik tertanam di diri-diri mereka waktu itu langsung. Allah hanya ingin jika mereka semua ingin berdoa, ya berdoa langsung kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Begitu Wak. Ini aku tahunya dari Ustaz Khalid ini. Aku pun dulu juga berpikir sama kalian, lah kan Abu Jahal kafir, kenapa bilang demi Allah? Ternyata itulah jawabannya ya. Makanya mereka pun kalau misalnya ngomong untuk meyakinkan omongan mereka pakai demi Allah juga. Semoga menjawab ya Wak. Ya kita lanjut lagi. Dah ketika Hamzah radhiyallahu anhu berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala Wak, di keesokan paginya langsung pada saat beliau bangun, beliau merasa semakin tenang dan merasa semakin dekat dengan Allah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun tanpa berpikir panjang beliau langsung datang ke Rasulullah SAW untuk mengucapkan syahadat. Dan itulah Wak cerita masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan pada saat Hamzah masuk Islam Wak, semua orang muslim kala itu gembira kali lah. Mereka takbir Allahu Akbar gitu. Hamzah lo singa Allah yang terkenal kuat, perkasa, berani, gak ada yang ditakutin sama sekali masuk Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy yang mendengar kabar bahwa Hamzah sudah masuk Islam, ya mereka jadi takut lah. Karena Hamzah sendirian aja bisa ngelawan banyak orang kafir kok. Dan memang betul Wak, setelah Hamzah radhiyallahu anhu ini masuk Islam, tiap kali orang-orang muslim mau berangkat ke markas mereka yaitu Darul Akram, tempat mereka mengaji, tempat mereka berdakwah soal Islam, Hamzah selalu mendampingi di samping mereka berjalan dengan kuda sendirian untuk memastikan mereka ini tidak diganggu sama kafir Quraisy. Nggak ada kafir Quraisy yang berani ganggu mereka kalau ada Hamzah di situ, nggak ada. Yang
Yang jelas juga Rasulullah SAW pasti merasa tertolongkan dengan masuknya Hamzah ke agama Islam. Karena pada saat itu seperti yang kalian tahu juga, umat muslim berasal dari golongan-golongan lemah, Wak. Dan waktu itu juga tidak ada larangan untuk membunuh orang Islam loh. Makanya Rasulullah juga merasa terbantu dengan adanya Hamzah. Walaupun dengan satu Hamzah pasti belum cukup lagi untuk melawan banyaknya kaum Quraisy kala itu kan. Sampai akhirnya lah waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk Islam, barulah mereka berdua ini, Hamzah dan Umar lah, yang menguatkan posisi Islam di Mekah. Yang mau dengar heroiknya Umar bin Khattab masuk Islam bisa tengok nanti Wak di video kisah Umar bin Khattab, ada di playlist, tengok lah. Itu lebih heroik lagi tuh. Karena kita bahas Hamzah radhiyallahu anhu dulu Wak ya. Nah, jadi Wak, semasa hidupnya Hamzah radhiyallahu anhu ini, beliau menikah dengan 3 orang wanita dan memiliki 4 orang anak, yaitu Ya'la, Amir, Umara, dan Umamah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW mengumandangkan untuk hijrah ke Madinah, maka Hamzah radhiyallahu anhu pun ikut hijrah. Dan kiprahnya Hamzah radhiyallahu anhu makin lagi terlihat pada saat beliau ini hijrah ke Madinah tuh lah Wak. Termasuk yang paling pertama dan paling menonjol adalah saat berada di medan perang. Medan perang adalah hal luar biasa untuk Hamzah, Wak. Bahkan saat Rasulullah SAW membentuk brigadir perang pertama nih ya, Hamzah radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai pemimpin perang pertama kali. Dan selain itu kiprah dari Hamzah radhiyallahu anhu yang sangat menonjol lainnya adalah pada saat terjadinya perang Badar. Perang Badar, Wak, di mana pasukan Rasulullah SAW ini hanya terdiri 313 orang aja, termasuk Hamzah radhiyallahu anhu pastinya. Dan pada saat itu Hamzah diperintahkan untuk memimpin kaum muhajirin. Kan di antara 313 ini ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Kaum muhajirin dipimpin sama Hamzah, kaum ansor dipilih sama Sa'ad. Untuk melawan 1000 pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Jahal itu. Lengkapnya bisa lagi kalian tengok di video aku tentang perang Badar, itu wajib kalian tonton, Wak. Di sini aku akan ceritakan hanya bagian Hamzah radhiyallahu anhu pada saat perang Badar aja, Wak ya. Nah, jadi Wak, ceritanya sebelum perang itu dimulai, ada satu orang nih yang pertama kali mati dan dinilai sebagai penghuni neraka dari kaum Quraisy. Namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Dah, waktu itu belum ada yang maju nih ya, 2 pasukan memang sudah berhadapan tapi belum ada yang maju. Dia duluan lah itu yang mengeluarkan pedangnya dan menentang kaum muslimin dengan bersumpah atas nama Lat dan Uzza, nih nama berhala dia. Saya akan minum dari sumur orang-orang itu. Dari kaum muslimin maksudnya, Wak, karena memang markasnya kaum muslimin pada saat itu ada di dekat sebuah sumur. Siapa yang akan menantang saya? Kata Al-Aswad dengan sombongnya. Tanpa banyak bicara, Hamzah radhiyallahu anhu pun langsung keluar dari pasukan. Walaupun Hamzah radhiyallahu anhu tahu betul Al-Aswad ini, Wak, di Mekah adalah orang yang paling mahir kali menggunakan pedang. Tapi beliau nggak takut, maju. Dan dalam hitungan beberapa waktu aja Al-Aswad pun berhasil dikalahkan sama Hamzah. Orang Quraisy nengok itu kaget karena setahu mereka Hamzah radhiyallahu anhu ini hanya mahir busur panah. Kenapa pedang juga jago ini? Sementara Al-Aswad terkenal dengan pedangnya. Kalah, takutlah mereka. Nah, pada saat itu Hamzah ditebasnya tuh kedua betisnya Al-Aswad, terputus. Dan Hamzah biarin aja. Al-Aswad bilang, bunuhlah saya, kata dia kayak gitu kan. Tidak, Hamzah. Dan karena Al-Aswad ini ingin memenuhi sumpahnya yang dia mau minum air sumur tuh, dia ngerangka lah itu menuju ke sumur kan. Begitu dia mau dekat sampai sumur, baru Hamzah bunuh. Supaya sumpahnya nggak terpenuhi. Nah, setelah hal tersebut, Wak, Quraisy ini mengeluarkan lagi 3 tokoh Quraisy, 3 pemimpinnya lah bisa dibilang ya, maju lagi nih. Jadi kayak duel 3 lawan 3 gitu loh, Wak. 3 dari kaum kafir ini, yang 2 saudara adik kakak, 1 lagi anaknya, yang dikenal dengan Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah. Ini kakak beradik nih ya. Dan Al-Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Ya, ponakannya Saibah. Keluarga. Mereka maju nih dari kaum musyrik menggunakan pakaian perang. Semuanya besi, Wak. Cuma matanya bisa kelihatan tuh. Mereka bilang, siapa dari kalian yang mau duel sama kami? Maju. Nah, pada saat itu 3 orang Ansor, Wak, yang maju. Bukan kaum muhajirin. Kaum Ansor kan dari Madinah kan. Yang dari Madinah yang ibaratnya nggak ada sangkut pautnya dengan kafir Quraisy aja berani maju. Kaum Ansor yang berani maju duluan, Wak. 3 juga nih maju. Nah, melihat hal ini mereka bertiga yang dari Quraisy ini nggak mau. Mereka bukan tandingan saya. Cari yang setimpal dengan kami, katanya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, majulah hai Ubaidah, majulah hai Ali bin Abi Thalib, dan majulah Hamzah. Ubaidah, Ali sepupu beliau, Wak. Hamzah paman beliau SAW. Dari keluarga Rasul ini dimajukan ini semua untuk menunjukkan kepada mereka bukan orang sembarangan yang saya berikan, melainkan keluarga saya sendiri yang akan melawan kalian semua. Maka pada saat itu Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Saibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Dah, duel di 3 lawan 3. Dalam sekejap aja, Wak, baru beberapa kali serangan aja. Serangan yang dilakukan Saibah langsung dikalahkan sama Hamzah. Dan Hamzah langsung berhasil
membunuh Saibah. Ali bin Abi Thalib juga dengan sekejap langsung membunuh Al-Walid, anaknya anak Utbah. Tinggallah Ubaidah kan melawan Utbah. Dan dua-duanya pada saat itu sama-sama berhasil mengayunkan pedang dan dua-duanya pun luka, terjatuh nih berdua, Utbah dan Ubaidah ya. Nengok itu Hamzah sama Ali pun menyelamatkan Ubaidah untuk membawanya kembali ke dalam pasukan. Sudah dibawa balik ke sana, balik lagi nih Hamzah. Beliau melawan Utbah langsung tewas terbunuh. Dan langsunglah hari itu juga terbunuh 3 tokoh Quraisy waktu itu. 2 adik-beradik sama 1 anaknya. Dan setelah tewasnya Utbah, Saibah dan Al-Walid ini, moral pasukan Quraisy pun betul-betul runtuh, hancur, takut. Apalagi pada saat itu banyak prajurit-prajurit musyrik yang maju perang waktu itu semata-mata disebabkan 3 tokoh tadi. Macam mana 3 tokoh tuh udah mati, kita macam mana ini? Dan kematian mereka ini pun serta-merta langsung menimbulkan ketakutan, kemarahan dan kekacauan di pihak musuh. Dan setelah itu seperti yang kita ketahui, umat muslim pun memenangkan perang Badar ini dan ikut tewas juga semua tokoh-tokoh paling berpengaruh untuk kaum Quraisy. Kayak siapa? Abu Jahal dan kawan-kawan mati di situ. Pokoknya kalian harus tontonlah perang Badar ya. Dan juga bisa dikatakan kemenangan di perang Badar ini disebabkan salah satunya selain Allah pastinya, yaitu oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Karena memang Hamzah berhasil membunuh 10 orang sekaligus. Macam mana nggak runtuh semua keberanian kaum kafir kan? Makanya itu terberit mereka lari, jatuh mental mereka dan karena hal itulah terkalahkanlah pasukan Quraisy ya. Setelah memenangkan perang Badar, kaum Quraisy yang ada di Mekah yang nggak ikut perangnya, yang mengetahui semua tokoh-tokoh utama mereka mati di perang Badar, mereka pasti merasa sangat sedih dan sangat marah juga tentunya, sehingga mereka menuntut pembalasan di perang berikutnya, yaitu perang Uhud. Perang Uhud ini dipimpin oleh Abu Sofyan di tahun depannya, jadi tahun ketiga Hijriah. Mohon bersabar yang menanti aku membahas perang Uhud, panjang kali. Dan aku sebenarnya jujur aja, aku agak berat hati di sini karena di perang Uhud umat muslim kalah dan ikut juga terbunuh salah satu di antara kaum muslimin yang lain, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu inilah. Sedih kalau misalnya bahas bagian situnya, tapi yang jelas di sini aku akan ringkas langsung bagian pada saat Hamzah radhiyallahu anhu ini gugur di medan perang Uhud ya. Oke, kita masuk. Nah, jadi saat kaum muslimin mengetahui bahwa kaum Quraisy ini ingin menyerang lagi, maka Rasulullah SAW pun membawa 3.000 pasukan muslimin menuju ke lembah Uhud. Jadi lembah Uhud ini berada di depan pintu gerbangnya Madinah, dekat memang sama Madinah. Dan Quraisy sudah OTW nih menuju ke sana. Perjalanan Mekah ke Uhud itu 3 hari. Nah, di hari keduanya Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan para sahabat dengan mengatakan, bagaimana? Kita mau maju berperang atau berdiam di benteng Madinah? Dan pada saat itu Hamzah langsung menjawab, ya Rasulullah, keluar saja, hadapi mereka. Dan di malamnya waktu itu Rasulullah SAW sempat mendapatkan wahyu dari mimpi. Maka Rasulullah berkata, saya bermimpi tadi malam saya melihat pedang saya bengkok. Kemudian ada sapi disembelih, kemudian saya masuk ke benteng yang sangat besar yang kemudian saya berlindung di dalamnya. Nah, kemudian kata sahabat, apa artinya ya Rasulullah? Kalau pedang bengkok itu artinya ada kerabat saya yang akan meninggal. Dan soal sapi disembelih artinya ada sahabat saya yang meninggal. Dan benteng yang kokoh itu adalah kota Madinah. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Rasulullah pun lihatkan pendapat mayoritas semua minta keluar nih hadapi musuh. Baiklah, kalau begitu kita keluar saja hadapi musuh. Nah, perlu ditekankan di sini ya, mimpi para nabi adalah benar. Jangan disamakan sama mimpi kita. Dan yang kedua, Rasulullah SAW memang selalu bermusyawarah, selalu meminta pendapat para pengikutnya sebelum mengambil keputusan besar. Dan lanjut lagi, dapatlah tadi keputusan untuk maju melawan lawan. Dan setelah itu Rasulullah pun langsunglah masuk ke rumah beliau, bersiap menggunakan pakaian perang, menyiapkan kuda beliau, semualah dipersiapkan sama Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ternyata tanpa Rasulullah SAW ketahui, setelah beliau meninggalkan musyawarah, para sahabat pun sempat berdiskusi di antaranya Hamzah. Mereka mengatakan, sepertinya kita sudah memaksa Rasulullah untuk keluar. Rasulullah sepertinya cenderung untuk tidak keluar, bertahan di kota Mekah. Ya Hamzah, karena kan paman beliau, coba kau pergi ke rumah Nabi, siapa tahu memang betulan beliau memang tidak mau keluar gitu. Hamzah pun menyetujuinya. Dan pas mau menuju ke rumah Rasulullah, pas itu pula Rasulullah sudah keluar dan sudah berada di atas kuda menggunakan baju perang. Maka kata Hamzah radhiyallahu anhu pada saat itu, ya Rasulullah, sepertinya kami sudah memaksa Anda keluar. Jika Anda ingin tinggal di Madinah tidak masalah. Maka langsunglah keluar hadis dari Rasulullah yang mengatakan,
tidak layak bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang masih punya pilihan ragu untuk melawan musuh. Jadi ibaratnya kalau udah pakai baju perang gini nggak ada ceritanya dibatalkan gitu loh, Wak. Dah akhirnya yang lainnya pun termasuk Hamzah pastinya langsung bersiap, Wak, menuju ke medan perang Uhud. Nah, bagaimana taktik dan cerita di dalam perang Uhud ini tidak akan aku sampaikan di video ini ya, Wak ya. Akan aku pisahkan di video selanjutnya. Yang jelas setelah bulan puasa lah, Wak. Ini kita langsung fast forward aja ya ke bagaimana ceritanya Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh di sini. Nah, jadi, Wak, pada saat itu adalah ini satu orang wanita atau ratunya Mekah lah bisa dikatakan, yang sangat menyimpan dendam kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Namanya Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sofyan. Karena apa? Karena Hindun ini adalah anaknya Utbah bin Rabi'ah, orang yang memang sudah dibunuh oleh Hamzah pada saat melawan Ubaidah, ya kan? Berarti di perang Badar ini Hindun tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga kehilangan saudara laki-lakinya sama pamannya. Maka Hindun pun mengutus seorang budak yang bernama Wahsy bin Harb, laki-laki dari Habasyah, untuk bisa membalaskan dendamnya di perang Uhud ini. Nah, Wahsy ini, Wak, dikenal dengan orang yang memang sangat mahir kali menombak. Mahir kali. Dia bisa tuh melemparkan tombak memasuki sebuah lubang kecil yang diputar dengan kencang, dan dia bisa menombak masuk tepat ke tengah-tengahnya tanpa menggoyangkan besi-besi yang berputar tadi tuh. Jadi memang sangat luar biasa kali keterampilannya Wahsy ini kan. Maka Hindun ini pun mengatakan, jika kau berhasil membunuh Hamzah, maka aku akan membebaskanmu, dan kau lihat ini hartaku. Dia sambil keluarkan itu satu kotak perhiasan, Wak. Ini semua menjadi milikmu. Nah, kata Wahsy dalam ceritanya, Wak, dia mengatakan, saya pada saat itu tidak berpikir apa-apa. Fokusnya saya hanya masuk ke dalam kancah peperangan untuk membunuh Hamzah supaya saya bisa bebas dan mendapatkan harta itu. Itu saja. Jadi Wahsy ini memang nggak ada kepentingan melawan orang-orang muslim lainnya, tidak, Wak, tapi fokusnya hanya untuk membunuh Hamzah karena imbalan tadi itulah. Dan di buku sejarah, Wak, Wahsy juga pernah bercerita bagaimana dia membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, dan pada saat itu memang dia sudah masuk Islam, Wak, ya. Jadi Wahsy itu bercerita, pada saat itu aku pun ikut dalam rombongan kaum musyrikin. Ketika dua pasukan sudah saling bertemu, aku pun keluar dari pasukanku untuk memata-matai Hamzah. Aku mengintai Hamzah sehingga aku bisa melihatnya di antara pasukan seperti unta abu-abu. Jadi unta abu-abu ini dikenal unta yang betul perkasa, kuat kali, Wak. Dan aku melihat Hamzah memporak-porandakan musuh dengan pedangnya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Demi Allah, pada saat itu aku mengincarnya dan sangat menginginkannya. Aku pun bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku. Dan di depan mataku juga aku melihat Hamzah menebas leher salah satu budak dari kaum Quraisy. Lalu di saat itu aku langsung menyiapkan tombakku. Ketika dia tepat sasaran, aku pun langsung melemparkannya dengan kuat ke arahnya, dan tombak itu pun tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus di balik badannya. Masya Allah. Hamzah pada saat itu berusaha mendekat kepadaku. Artinya kan pada saat itu Hamzah tahu Wahsy yang lemparkan, Wak. Beliau melihat Hamzah bangun dan langsung mengejar Wahsy. Dan aku sangat ketakutan, kata Wahsy. Aku sangat ketakutan Hamzah akan membunuhku. Tetapi dia tidak melakukannya. Aku pun membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan kemudian aku mengambil tombakku dan aku kembali lagi ke markas. Aku duduk di sana karena aku tidak memiliki kepentingan lain selain membunuh Hamzah. Jadi setelah membunuh Hamzah dia balik. Dia nggak melawan orang-orang kafir Quraisy itu, Wak. Bayangkan Hamzah udah ditombak, tembus, masih kuat juga berlari untuk mengejar Wahsy. Bayangkan kuatnya beliau waktu itu bagaimana, tapi beliau gugur di tangan Wahsy berkat dendamnya Hindun. Dan pada saat itu juga Abu Sofyan, pemimpin dari kaum kafir itu, dia naiklah ke atas gunung dan dia mengatakan, telah terjadi mutilasi di pasukan kalian dan itu bukan saya yang perintahkan. Saya tidak larang tapi saya tidak perintahkan. Maka jangan bawa-bawa ini kepada saya. Mendengar hal itu, istrinya Hindun pun langsunglah mencari Wahsy. Dan dia mengatakan, wahai Wahsy, apakah kau berhasil membunuh Hamzah? Iya. Di mana dia? Wahsy sama Hindun pun langsung mencari jasadnya, Wak. Dan ditemukanlah Hamzah radhiyallahu anhu yang meletakkan bulu-bulu merpati di bajunya. Ini memang ciri khasnya dari Hamzah radhiyallahu anhu, Wak. Jadi selalu ditempelinnya atau ditaruhnya lagi tuh ada bulu-bulu merpati di baju perang. Maka Wahsy pun menemukan jasad tersebut dan mengatakan itu Hamzah yang dadanya ada bulu merpati. Habis itu Hindun pun mendekat, Wak. Seolah belum puas dengan balas dendamnya ini, Hindun kembali menyuruh Wahsy memotong hidungnya Hamzah radhiyallahu anhu dan membelah dadanya, dan keluarkan jantungnya. Ada juga yang bilang hati, Wak. Tapi kalau kata Ustaz Khalid jantung. Dikeluarkan jantungnya, maka setelah dikeluarkan, Hindun yang saking marahnya ayahnya terbunuh, maka dia pun memakan jantung Hamzah. Masya Allah.
Astagfirullahaladzim. Tapi karena nggak kuat dengan rasanya, dia pun kayak dimuntahkannya lagi kunyahan itu dan membuang jantung tersebut begitu saja di samping jasad Hamzah radhiyallahu anhu, kemudian pergi bersama Wahsy. Jadi betul-betul bisa kalian bayangkan kan, pemandangan yang betul-betul luar biasa menyedihkannya. Bayangkanlah kalau paman kita digituin, udah ditombak, hidung dipotong, dada dibelah, jantungnya dikeluarkan, dilempar kayak gitu aja di sebelahnya. Dan pada saat Rasulullah SAW mengetahui bahwa pamannya Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh dengan cara seperti itu, Rasulullah SAW untuk pertama kalinya menangis terisak-isak, wah. Bayangkan terisak-isak. Tapi pada saat itu wahyu langsung datang, wah. Jibril datang memberitahu bahwa tidak usah bersedih wahai Muhammad, ini bukan hanya mati syahid biasa. Hamzah akan menjadi pemimpin para syuhada di kiamat nanti. Bisa kalian bayangkan kok sampai terisak kayak gitu Rasulullah, wah. Betapa sedihnya Rasulullah pada saat itu. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah, merinding aku ya. Dan ketika perang Uhud sudah selesai, keluar lagi sabda Rasulullah yang mengatakan, ketika saudara-saudara kalian gugur di perang Uhud, diantaranya Hamzah radhiyallahu anhu, Allah menjadikan roh-roh mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka akan memakan buah-buahannya dan bertengger di lentera emas yang bergantung di bawah naungan arsy. Dan pada saat itu mereka bertanya, maksudnya roh-roh yang ada dalam burung itu bertanya, siapakah yang akan memberitahukan kaum-kaum kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan memperoleh rezeki seperti ini agar mereka tidak menolak berjihad. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada mereka, aku yang akan menyampaikannya dari kalian untuk mereka. Maka langsunglah turun firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169. Termasuklah Hamzah di dalamnya. Nah, sepergian Hamzah radhiyallahu anhu, kaum muslimin pun menderita kekalahan karena di sana tanpa terkecuali Rasulullah SAW pun juga terluka parah, wah. Dan sepergiannya Hamzah tidak hanya kaum muslimin yang ada di sana saja yang sedih atas kepergiannya, begitu juga dengan saudari perempuannya Hamzah yaitu Sofia binti Abdul Muthalib, wah. Dia pernah berkata, demi Allah aku tidak akan melupakanmu selama angin berhembus. Aku menangis dan bersedih untuk kamu ketika aku tinggal dan bepergian. Untuk singa Allah di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia membela agama Islam dan melawan orang kafir. Dan setelah kekalahan ini dipindahkanlah itu, wak, semua jasad-jasad para syuhada untuk dimakamkan. Dan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir, dia menjadi saksi bahwa aku melihat mereka memikul jasad Hamzah di pundak-pundak mereka seolah-olah Hamzah pada saat itu sedang tertidur. Sebuah pacul sempat mengenai ujung kakinya Hamzah, maka ia mencucurkan darah seperti baru wafat pada saat itu. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan, wak, pernah terjadi banjir besar di Madinah nih ya, di tahun 153 Hijriah, jadi 150 tahun setelah perang Uhud ya. Dan padang pasir kan kalau ada air dia merosot sampai ke dalam gitu kan. Nah pada saat itu banjir besar dan di keesokan paginya, wah, penduduk Madinah kaget ketika mereka melihat jasadnya para syuhada Uhud itu keluar dan darahnya masih mengalir, masih utuh tubuhnya, wah, serta mengeluarkan aroma yang wangi, Masya Allah. Dan diantaranya adalah jasad Hamzah radhiyallahu anhu. Aku tengok sih di YouTube ada katanya itu adalah jasadnya Hamzah radhiyallahu anhu, tapi wallahualam aku nggak bisa confirm juga apakah betul atau tidaknya, wak, ya. Tapi aku memang sempat tengok ada di YouTube itu. Tapi yang jelas itulah tadi cerita atau akhir hayatnya singa Allah yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, wak, paman Rasulullah. Sedih kan? Ya Allah. Atau gimana nasibnya si Wahsy yang membunuh Hamzah radhiyallahu anhu nih? Nah, di dalam buku sejarah dikisahkan bahwa Wahsy kembali bercerita ketika dia sudah masuk Islam, wak, ya. Setelah dia membunuh Hamzah, dia balik ke markas, balik lagi ke kota Mekah. Dia mendapatkan imbalannya, dia dimerdekakan langsung sampailah akhirnya waktu di mana Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Dan pada saat hal ini terjadi, aku kabur ke Taif karena Wahsy ini, wak, termasuk dari 10 orang yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh. Nah, saat itu Wahsy panik lah, harus kabur kemana? Sampailah waktu di mana dia ini didatangi oleh seorang laki-laki yang berkata, celakalah engkau. Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya. Manakala aku mendengar ucapan laki-laki tadi, maka aku segera mendatangi rumah Rasulullah. Di Madinah tidak ada yang mengejutkan beliau selain aku berdiri di depannya dan aku langsung mengucapkan syahadat kebenaran di depan beliau. Dan ketika itu Rasulullah berkata kepadaku, apakah kau Wahsy? Benar wahai Rasulullah, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana kau membunuh Hamzah. Wahsy pun kemudian bercerita lah itu semuanya kepada Rasulullah seperti yang sudah aku bilang tadi. Dan selesai aku berkisah, Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh sayang
jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu karena aku khawatir nanti aku akan mengingat kembali pamanku dan membenci seorang muslim. Wahsy berkata, setelah itu aku selalu menghindar dari Rasulullah hingga beliau tidak melihatku sampai beliau pun wafat. Dan Wahsy berkata lagi, ketika kaum muslimin berangkat lagi untuk menyerang Musailamah al-Kadzab, tahu kalian dia ini siapa? Dia inilah orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Dan dia ini datang setelah Rasulullah sudah meninggal dan akan dilawan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu di perang Yamamah. Yang udah nonton kisah Abu Bakar, ingat kan ada pertempuran lagi setelah itu, yang udah ada yang berkhianat, ada yang ngaku nabi palsu. Inilah dia. Wahsy ikut. Dia bilang, aku berangkat bersama mereka membawa tombak yang dulunya aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah dengan pedang di tangannya. Dan ketika peluang itu tiba, aku langsung melemparkan tombakku dan menancap tepat di tubuhnya. Dan kala itu memang ada orang Ansor yang juga melengkapinya dengan menebas kepalanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui siapa yang membunuhnya di antara kami, apakah aku atau orang Ansor itu. Jika memang aku yang membunuhnya, maka aku adalah orang yang sudah membunuh sebaik-baiknya orang setelah Rasulullah, yaitu Hamzah, dan aku juga sudah membunuh seburuk-buruknya orang, yaitu Musailamah al-Kadzab. Itu kata Wahsy. Sungguh sayang, begitu kata Rasulullah. Oke, jadi itu tadi kisah singkat seputar Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, paman Rasulullah SAW yang sangat menyayangi beliau, pemimpin para syuhada nanti di hari kiamat, dan orang yang selalu membela Islam. Yang jelas masih banyak sekali informasi seputar Hamzah radhiyallahu anhu yang bisa kalian cari sendiri, bisa di YouTube, bisa di artikel-artikel, bisa baca buku. Yang memang tidak aku sebutkan semuanya di sini, dan kalau kalian berkenan boleh kalian juga tambahin pengetahuan kalian seputar Hamzah bin Abdul Muthalib di kolom komentar di bawah, ya. Dan sekali lagi aku mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau ada informasi yang keliru, kalian boleh juga perbaiki di kolom komentar di bawah. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!